Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adinda Tara Dipania, NIM 120380081, Prodi DKV TPB 57. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas PKS ujian akhir semester 2. Saya membuat program matematika matriks dan program fisika skala termometer menggunakan do, while, if, else, if, dan for. Yang pertama, saya akan menampilkan flowchart dan program dari C++-nya. Di sini menggunakan headers yang sudah diajarkan, yaitu include IOStream using namespace std. Kemudian saya mendeklarasikan ini fisika. Untuk yang fisika itu saya mendeklarasikan integer a, angka, dan float, string dan string backup. Di sini saya sebelum memulai programnya, saya sengaja mengoutputkan apa judul dari programnya, yaitu perhitungan skala termometer. Yang pertama, di sini saya menggunakan do untuk melakukan perulangan ketika program sudah selesai. Kemudian di dalam do saya menggunakan perulangan if, else, if. Nah, di sini sebelum masuk ke if, saya mengoutputkan apa saja yang akan dikeluarkan ketika memulai program. Nah, ini hasil runningannya. Sama seperti yang ada di sini. Pilih salah satu skala termometer yang ingin diketahui. Celsius ke Reaumur, Celsius ke Fahrenheit. Dan semuanya sudah diatur sesuai dengan yang ada di sini. Ketika saya mengetikkan angka 3, maka program akan masuk ke else if yang ketiga. Kenapa? Karena di sini looping yang pertama if yang ini hanya membaca a sama dengan 1, itu baru true. Ketika di sini sama. Ketika dia menginputkan angka 3, maka dia akan beralih ke looping yang lain seperti yang ini. Nah, ketika saya masukkan suhunya misal 35, nah, dia akan memunculkan sama seperti yang ada di sini. Ini rumus yang dimasukkan, dan ini cout yang saya buat. Kemudian ketika dari runningan program ini sudah selesai, perhitungannya sudah selesai, dia akan memunculkan coba lagi karena sudah selesai perhitungannya, dan dia akan masuk ke sini dan dia akan membuat pertanyaan coba lagi, dan pengguna dapat mengisi. Jika saya ingin membuat lagi, saya ketik kata ya, maka dia akan muncul. Ketika saya pilih angka 8 misal 8 di sini, dia akan masuk ke sini. Saya masukkan semisal 100. Oke, maka perhitungannya akan muncul. Maka dia akan ketika menginput maka program akan menghitung ke sini dan hasilnya akan keluar di sini. Oke. Ketika saya tidak ingin mencoba lagi, saya katakan tidak. Program akan berhenti. Jika dilihat dari flowchartnya di sini cukup panjang, dan di sini saya buat sama persis. Kita lihat secara source code viewernya.
Di sini ada integer angka hasil baca. Yang berbeda di sini saya hasilnya tidak dibuat float karena di sini di Flowgorithm tidak menyediakan float. Maka dia akan memunculkan seperti ini sama. Pembuatannya tetap sama. Sampai terakhir. Ketika while baca dengannya, maka dia akan ulanginya. Mari kita running. Di sini maka akan muncul sama seperti yang tadi. Yang saya pilih di sini, saya ikuti saja seperti yang ada di sini. Saya pilih 3. Saya akan masukkan sama suhunya 35. Dia akan menghasilkan sama seperti ini. Karena ini buatnya sama, saya ingin coba ikuti ya. Nah, di sini angkanya 8. Saya akan coba masukkan 8. Kita masukkan 100. Maaf, di sini bisa dilihat angka yang dihasilkan sama dan programnya juga sama. Jadi ketika saya ketik tidak, maka juga dia akan memunculkan terima kasih karena looping sudah selesai. Kita lanjut ke program matematika. Di program matematika dibuat hampir sama seperti yang tadi di program fisika menggunakan do else if, hanya bedanya di sini ketika kita masuk ke if maka dia juga akan merunning for. Di sini saya masukkan for untuk membuat matriksnya. Di matriks ini matriks. Di sini ini untuk input for yang pertama, for yang kedua, dan untuk for yang ini dia khusus untuk memunculkan matriks yang telah dibuat yang sebelumnya, yaitu di sini. Dan ini juga untuk matriks yang B. Ketika semua sudah matriksnya sudah jalan, ini ketika kita akan membuat penjumlahan dari matriks ini, program matriks matematika, maka dia akan memunculkan di sini. Kita lihat di sini matriks IJ, matriks C sama dengan matriks A ditambah matriks B. Nah, ketika diproses dari matriks ini, apa sih rumus yang ini, si outnya maka akan dimunculkan the matriks IJ seperti itu. Nah, ketika kita running, ini program matriks matematika, matriks 3x3, perhitungan apa yang saya pilih? Saya pilih 1, jumlahan. Nah, di sini dapat dilihat IJ-nya saya lupa menjelaskan. Di sini dia bisa memunculkan di sini angka dari yang kita masukkan. Karena kita masukkan 3x3, maka program ini tidak akan berhenti ketika semua ini sudah mencapai 3. Nah, karena itu di sini dia akan terus memunculkan di sini untuk memunculkan baris dan kolom apa saja yang ingin saya saya pilih, saya inputkan. Kita pilih aja random 5, 6, 7, 2, 9, 8, 7, 5, 6. Nah, ketika beralih, saya lanjutkan lagi karena tadi
saya hanya menggunakan software perekaman yang bisa memuat hanya 10 menit. Di sini dimasukkan ketika sudah selesai menginputkan, maka dia akan lanjut ke matriks B. Di matriks B ini sama seperti di matriks A, dia akan melakukan penginputan lagi untuk mengisi matriksnya. Kita isi random 6, 7, 2, oke. Di sini sudah jelas, di sini dia akan bekerja masuk di sini. Dia akan menginputkan apa yang sudah saya inputkan di sini. 5, 6, 7, 2, 9, 8, 7, 5, 6. Begitu juga di matriks B yang sudah saya buat. Nah, ketika di sini hasil penjumlahan matriks ini, maka dia akan menjumlahkan, kita membuat rumus di sini. Jumlahnya masuk ke penjumlahan ini diproses dari matriks yang sudah kita buat tadi. Dia masuk ke sini untuk dijumlah di matriks. Kemudian untuk menghasilkan matriks baru, maka matriks C dibuatlah gabungan penjumlahan dari matriks A dan matriks B. Kemudian si out atau outputnya akan menghasilkan penjumlahan dari matriks tersebut. Kemudian dia ketika program ini sudah selesai, maka dia akan mempertanyakan apakah ingin coba lagi. Maka jawabannya ketika saya jawab iya, dia akan memunculkan pertanyaan yang sama yang berada di sesudah do. Kita pilih yang kedua untuk melihat randingan yang kedua. Nah, di sini dapat dilihat A sama dengan 2. Maka dia akan masuk ke sini, bukan ke if yang pertama. Di if yang kedua ini kita masukkan lagi seperti matriks yang atas tadi. Kita masukkan sampai dengan matriks sudah mencapai 9 kali 3 kali 3. Kita masukkan random 5, 7, 3, 9, 8. Oke. Dan dia sama seperti tadi, dia akan memunculkan matriksnya. Saya di sini membuat khusus untuk matriksnya, dikeluarkan dengan apa yang sudah diinputkan di atas. Nah, hasil determinannya ini dibuat dari dari rumus yang telah dimasukkan secara manual, yaitu dengan deklarasi lokal. Di sini ada float determinan. Nah, kemudian program sudah selesai, maka maka programnya akan mempertanyakan lagi, ingin coba lagi atau tidak. Saya katakan tidak untuk tidak mencoba lagi, maka program akan berhenti dan mengatakan dan memunculkan output terima kasih. Kemudian jika dilihat secara flowchartnya, di sini seperti ini, cukup panjang. Kemudian kita running. Kita pilih yang seperti tadi. Kita bandingkan dengan kita bandingkan dengan yang di sini. Kita akan memasukkan matriks A dulu. Kita isi random. Nah, di sini sudah masuk kepada matriks B yang 11 di sini. Kita masukkan lagi nilainya. Oke, ini hasil matriksnya sama, dia akan memunculkan hal yang sama seperti yang ada di sini. Matriks dari A, matriks dari B, dan ini matriks dari
penjumlahannya. Saya jawab iya untuk melihat atau memunculkan lagi. Kita pilih determinan. Kita masukkan lagi nilai pada matriksnya. Kita isi random 5, 6, 3, 7, 2, 9, 6, 4, 5, 8. Oh, maaf. Nah, matriksnya terlihat dari apa yang sudah saya inputkan di sini. Hasil determinannya adalah seperti yang terlihat di sini. Nah, akan memunculkan lagi apakah saya ingin mencoba lagi. Ketika saya jawab tidak, maka akan memunculkan tidak dan terima kasih, sama halnya sama seperti yang ada di C++. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila masih kurang jelas saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.